Gelora Bung Karno tidak sedang bersiap untuk konser, tidak juga untuk seremoni basa-basi penuh pidato formal. Stadion itu bersiap untuk satu hal, pertarungan harga diri. Di atas rumput itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis National Football Team dalam tajuk FIFA Series 2026. Dan sebelum ada yang bilang, cuma laga persahabatan UCIM, berhenti dulu. Persahabatan itu buat reuni SMP. Sepak bola level Timnas, itu urusan mental, reputasi, dan pesan ke dunia. Ini bukan soal trofi, ini soal konsistensi. Karena yang paling sulit dalam sepak bola bukan naik, tapi bertahan di atas. Indonesia sekarang bukan lagi tim yang dianggap pelengkap undangan. Kita sudah mulai dihitung, mulai dipelajari, mulai dianalisis. Dan itu ironisnya justru lebih berbahaya. Karena begitu kamu dianggap serius, semua orang datang dengan niat menjatuhkan. Dan kabarnya Saint Kitts and Nevis datang bukan buat foto-foto di Monas. Mereka datang dengan rencana. Pelatih mereka sudah membedah rekaman pertandingan Indonesia. Dia hitung pergerakan back, dia analisa pola build up. Dia tahu siapa yang sering telat turun, siapa yang gampang emosian, siapa yang overconfident. Dia datang dengan strategi detail, fisik diasah, taktik dirapikan. Mereka sadar satu hal, kalau bisa menang di Jakarta itu statement. Bayangkan kalau mereka pulang dengan kemenangan. Headline internasional, ranking naik, moral terbang. Jadi jangan salah, yang datang ini bukan turis. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sadar siapa yang mereka hadapi? Karena Indonesia hari ini bukan Indonesia 5 tahun lalu. Dulu kita sering kalah karena panik. Sekarang, kita kalah kalau ceroboh dan itu beda. Sekarang mayoritas skuad kita hidup dalam sistem sepak bola yang tidak mentolerir kesalahan kecil. Di Eropa salah kontrol satu sentuhan, bola hilang. Telat satu langkah, gol. Salah posisi sedikit, bangku cadangan. Itu keras, kejam, tanpa kompromi. Dan pemain-pemain Indonesia sekarang ditempa di atmosfer itu. Mereka bukan cuma belajar taktik, mereka belajar disiplin. Mereka belajar bahwa sepak bola bukan cuma soal semangat 45, tapi soal positioning 45 derajat. Ini bukan lagi tim yang main pakai perasaan, ini tim yang main pakai struktur. Tapi jangan senang dulu, karena ujian sesungguhnya bukan soal kualitas teknik. Ujian sesungguhnya adalah bisa nggak main konsisten saat jadi favorit. Nah, ini yang sering tidak mudah panik. Mereka terbiasa bermain di stadion asing, terbiasa dicemooh supporter lawan, terbiasa menghadapi tekanan sistem. Dan yang paling penting, mereka tidak lagi main untuk pembuktian pribadi. Mereka main untuk reputasi kolektif. Ini bukan tim yang haus sorotan. Ini tim yang sadar sedang membangun fondasi. Tapi tetap saja, jangan lengah. Karena dalam sepak bola, yang sering bikin tumbang bukan lawan kuat, tapi lawan yang dianggap biasa. Saint Kitts and Nevis datang tanpa beban. Mereka tidak diwajibkan menang. Mereka tidak dituntut dominan. Mereka tidak dihujat kalau kalah. Mereka bisa bermain lepas. Dan tim yang main lepas itu berbahaya. Kalau Indonesia terlalu percaya diri, terlalu santai, terlalu merasa ini cuma formalitas, ya siap-siap saja. Sepak bola tidak pernah menghargai kesombongan. Mau kamu bawa pengalaman Eropa, mau kamu bawa statistik impresif, kalau attitude turun 10%, lawan bisa ambil 3 poin. Jadi intinya begini, laga ini bukan soal siapa lebih terkenal. Bukan soal siapa main di liga mana. Ini soal siapa yang paling disiplin selama 90 bawah. Berarti masih ada PR, dan kita harus jujur soal itu. Ini bukan soal meremehkan lawan. Ini soal menegaskan standar. Kalau mau disebut tim yang sedang bangkit, buktikan dengan konsistensi. Karena bangkit itu bukan satu momen heroik. Bangkit itu kebiasaan menang. Dan 27 Maret 2026 adalah salah satu ujian kecil yang menentukan seberapa dewasa Garuda hari ini. Sekarang kita masuk ke inti persoalan. Kalau laga ini disebut perang taktik, maka Indonesia tidak datang dengan tangan kosong. Kita datang dengan oleh-oleh dari Eropa, bukan cokelat, bukan keju, tapi mentalitas. Di bawah Mistar ada 2 nama yang bukan karbitan, Emil Audero dan Maarten Paes. Audero itu tipe kiper yang jarang teriak tapi bikin striker lawan frustrasi. Refleksnya bukan reaksi panik, itu hasil repetisi. Di Italia, salah baca bola sedikit saja bisa jadi headline seminggu. Jadi dia terbiasa hidup dalam tekanan. Paes, tenang, kalem, tapi jangan salah. Kiper yang kelihatan santai itu biasanya paling siap. Jangkauan tangannya luas, positioning rapi, dan satu hal yang penting, dia tidak mudah emosional. Dan kiper yang tidak emosional itu emas. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka akan benar-benar diuji? Karena justru di laga seperti ini bahaya terbesar buat kiper adalah kurang kerjaan. 1-2 peluang lawan, lama tidak disentuh bola, tiba-tiba ada counter cepat, boom. Kalau fokus turun 1% itu cukup. Jadi buat para dewa di bawah Mistar, tugasnya bukan cuma menepis, tapi menjaga konsentrasi di tengah dominasi. Lanjut ke lini belakang. Di sini banyak orang bilang, wah ini tembok Eropa. Oke, kita bedah.
Jai Itzes, bek yang otaknya jalan duluan sebelum kakinya. Dia tipe yang tidak asal tackle. Dia baca situasi. Dan bek yang bisa membaca itu lebih berharga daripada bek yang cuma kuat badan. Kevin Dix, mesin, disiplin, tahu kapan overlap, kapan stay. Bukan tipe bek yang asal maju lalu lupa pulang. Justin Hubner, ini yang emosinya bisa jadi senjata sekaligus risiko. Duel, gas, body contact, siap. Tapi jangan sampai overcommit, karena kartu kuning itu bukan medali. Calvin Verdong, modern fullback, bisa naik, bisa crossing, bisa bertahan. Tapi di laga seperti ini yang dibutuhkan bukan cuma agresif menyerang, tapi sabar. Dean James, tipe interceptor. Bukan yang ribut, tapi sering tiba-tiba sudah di jalur bola. Secara nama, mewah. Secara pengalaman, layak. Secara potensi, tinggi. Tapi sekali lagi, sepak bola bukan LinkedIn. CV tidak mencetak gol, reputasi tidak memblok tembakan. Yang menentukan adalah koordinasi, karena pertahanan bagus bukan soal siapa paling hebat, tapi siapa paling sinkron. Satu bek naik tanpa cover, celah, satu telat geser, ruang. Satu merasa ini cuma laga kecil, masalah. Dan St. Kitts and Nevis kemungkinan akan bermain sederhana, direct, cepat, tidak ribet. Tim seperti itu kadang justru menyulitkan tim yang terlalu nyaman membangun dari belakang. Kalau pressing mereka agresif dan kita terlalu santai, ya bola bisa hilang di area berbahaya. Dan disitulah kedewasaan diuji. Sekarang masuk ke lini tengah. Joey Pelupesi dan Nathan Choaon. Pelupesi itu jangkar, dan jangkar itu tidak kelihatan glamor, tapi coba kapal tanpa jangkar. Hanyut. Dia tugasnya memotong ritme lawan, mengatur tempo, menentukan kapan cepat, kapan sabar. Nathan, energi, mobilitas, tapi energi tanpa arah itu cuma lari-lari capek. Jadi kuncinya ada di komunikasi. Lini tengah ini harus jadi otak. Kalau mereka main terburu-buru, seluruh tim ikut panik. Kalau mereka tenang, seluruh tim ikut stabil. Dan jangan salah, laga seperti ini sering dimenangkan atau dikacaukan di tengah. Karena kalau tengah kalah duel, pertahanan ditekan terus. Kalau tengah dominan, penyerang dapat suplai matang. Nah, soal penyerang, Miliano Jonathans dan Ole Romeni. Striker itu hidupnya kejam. Tidak cetak gol, dihujat. Cetak 1, dibilang kurang. Cetak 2, baru dianggap lumayan. Miliano tipe predator, tapi predator butuh suplai. Jangan harap dia bikin gol dari setengah lapangan sendirian setiap saat. Romeni, fisik kuat, cocok untuk duel, tapi jangan sampai terjebak permainan keras yang bikin fokus buyar. Karena striker paling berbahaya bukan yang paling kuat, tapi yang paling sabar. Dan di laga seperti ini biasanya peluang datang tidak banyak. Jadi efektivitas penting. Kalau Indonesia bisa unggul cepat, pertandingan bisa jadi nyaman. Kalau peluang demi peluang terbuang, tekanan naik. Tribun mulai gelisah, lawan mulai percaya diri. Dan disitulah mental kolektif diuji lagi. Sekarang kita bicara hal yang agak sensitif. Banyak orang terlalu cepat menyebut ini armada Eropa. Saya setuju, tapi dengan catatan, Eropa itu tempat belajar, bukan jaminan menang otomatis. Kalau pengalaman itu tidak diterjemahkan jadi disiplin kolektif, ya percuma. Karena St. Kitts and Nevis mungkin tidak punya banyak pemain dari liga top, tapi mereka punya satu hal yang kadang lebih berbahaya, motivasi untuk membuktikan diri. Tim yang merasa diremehkan biasanya main habis-habisan. Jadi jangan sampai Indonesia main dengan mental, ya kita pasti menang lah. Karena sepak bola itu punya kebiasaan buruk, menghukum kesombongan, dan publik Indonesia juga harus realistis. Kalau tim ini mau disebut naik level, maka ukurannya bukan cuma menang, tapi bagaimana cara menang. Apakah rapi? Apakah terkontrol? Apakah tanpa drama yang tidak perlu? Karena kalau setiap laga harus deg-degan sampai menit akhir, berarti sistem belum matang. Tim besar menang tanpa panik, tim berkembang menang dengan emosional. Sekarang kita mau jadi yang mana? Dan jangan lupa ini di Gelora Bung Karno. Stadion itu bisa jadi energi tambahan, tapi juga bisa jadi tekanan ekstra. Kalau unggul, suaranya menggetarkan. Kalau tertinggal, sunyinya menusuk. Dan pemain yang matang itu bukan yang hanya kuat saat dipuji, tapi tetap stabil saat suasana berubah. Jadi inti dari semua ini sederhana. Indonesia memang datang dengan modal Eropa, tapi jangan sampai jadi turis di rumah sendiri. Karena kadang yang bikin gagal bukan kurang kualitas, tapi terlalu yakin sebelum peluit akhir. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jujur. Mari kita singkirkan dulu romantisme, singkirkan dulu narasi heroik. Kita bicara realita. Pertandingan ini memang tidak menentukan lolos Piala Dunia, tidak menentukan gelar, tidak langsung mengubah ranking drastis. Tapi pertandingan seperti inilah yang menentukan satu hal penting. Apakah Indonesia benar-benar naik kelas atau cuma sedang hype? Karena naik kelas itu bukan soal 1-2 laga besar. Naik kelas itu kebiasaan. Tim besar punya satu ciri, mereka tidak tergelincir di laga yang harusnya mereka menangkan. Itu bedanya.
Kita sering luar biasa saat underdog. Bisa bikin kejutan, bisa bikin dunia kaget. Tapi tantangan sebenarnya adalah bisa nggak tetap profesional saat jadi favorit. Melawan Saint Kitts and Nevis National Football Team, Indonesia secara kualitas di atas. Secara pengalaman, di atas. Secara dukungan publik, jelas di atas. Tapi sepak bola tidak pernah peduli siapa seharusnya menang. Sepak bola cuma peduli siapa yang paling disiplin, dan justru disinilah jebakannya. Karena laga seperti ini berbahaya secara psikologis. Kalau menang tipis, orang bilang kurang meyakinkan. Kalau seri, mulai diragukan. Kalau kalah, krisis nasional mini. Tekanannya berat? Iya. Tapi kalau mau naik level, ia harus terbiasa dengan tekanan itu. Kita tidak bisa selamanya nyaman jadi underdog. Kalau mau dihormati, harus siap jadi yang ditargetkan. Sekarang mari kita bicara soal ambisi. Tim ini dengan nama-nama yang berkarir di Eropa tidak datang cuma untuk tampil bagus. Mereka datang membawa reputasi pribadi. Bayangkan posisi mereka. Mereka main di liga yang menuntut profesionalisme tinggi. Mereka kembali membela merah putih dengan ekspektasi besar. Publik berharap mereka langsung jadi solusi instan. Padahal sepak bola itu bukan sulap. Tidak ada yang namanya pengalaman Eropa otomatis menang 3-0. Yang ada adalah adaptasi tekanan, adaptasi cuaca, adaptasi atmosfer. Dan jangan salah, main di Gelora Bung Karno itu bukan hal kecil. 80.000 suara bisa jadi doping mental, tapi juga bisa jadi beban. Karena publik Indonesia itu unik. Kalau pemain main berani dipuja, kalau sedikit ragu langsung dibilang mental lemah. Kita ini kadang terlalu cepat menghakimi. Padahal membangun tim itu proses, bukan sinetron yang bisa selesai dalam satu episode. Dan di laga ini, yang saya ingin lihat bukan cuma gol. Saya ingin lihat kontrol, saya ingin lihat struktur, saya ingin lihat Indonesia main seperti tim yang tahu apa yang mereka lakukan. Bukan tim yang mengandalkan momen, karena momen itu tidak bisa diandalkan setiap pekan. Sistem bisa. Kalau lini belakang rapi, itu sistem. Kalau lini tengah mengatur tempo dengan sadar, itu sistem. Kalau penyerang sabar menunggu celah, itu sistem. Kalau semua masih bergantung pada improvisasi individu, berarti kita belum benar-benar matang. Dan ini bukan kritik negatif, ini realitas. Kalau Indonesia menang dengan permainan dominan, terorganisir dan efek emas, tidak ada laga yang benar-benar cuma. Setiap pertandingan adalah pesan. Pesan ke Asia Tenggara, pesan ke Asia, pesan ke dunia. Apakah Indonesia konsisten atau masih naik turun emosinya? Kalau mau disebut bangkit, ya tunjukkan kebiasaan menang. Dan bukan cuma menang, tapi menang dengan cara yang bikin lawan sadar. Oke, mereka beda sekarang. Karena pada akhirnya ini bukan soal Saint Kitts and Nevis saja. Ini soal standar Indonesia sendiri. Standar kita mau di mana? Apakah puas jadi tim yang kadang bikin kejutan? Atau jadi tim yang secara konsisten sulit dikalahkan? Dan untuk sampai ke level itu, laga seperti ini harus ditangani dengan mental elite. Tidak overconfidence, tidak meremehkan, tidak panik, profesional, rapi, tegas. Karena Garuda hari ini bukan lagi simbol semangat semata. Garuda sekarang membawa ekspektasi, dan ekspektasi itu tidak bisa dijawab dengan retorika, harus dengan performa. Jadi ketika peluit pertama berbunyi 27 Maret 2026 nanti, ini bukan cuma tentang 90 menit. Ini tentang satu pertanyaan sederhana. Apakah Indonesia benar-benar sudah naik kelas, atau kita masih dalam fase merasa besar sebelum benar-benar besar? Jawabannya bukan di media sosial, bukan di konferensi pers, bukan di narasi dramatis. Jawabannya ada di lapangan. Dan lapangan tidak pernah bohong. Garuda bilang ingin bangkit. Baik, sekarang waktunya membuktikan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan permainan yang dingin, tajam, dan tanpa kompromi.